Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim bi qawlihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratani fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsanin. Shadaqallahu azim. Pada kesempatan ini izinkan saya melanjutkan pembahasan tentang talak, yang mana sebelumnya saya telah membahas tentang definisi talak, dasar hukum talak itu, rukun talak, dan apa yang dimaksud dengan lafaz soreh dan kinayah. Maka pada kesempatan ini saya akan membahas tentang macam-macam talak. Yang pertama ada yang dimaksud dengan talak raj'i dan talak bain. Ada yang dimaksud dengan talak sunni dan talak bid'i. Yang ketiga, ada yang dimaksud dengan talak munjas dan ada talak mu'allaq. Nah, yang pertama adalah talak raj'i. Apa yang dimaksud dengan talak raj'i? Dari kata raja'ah, kembali. Jadi, seorang suami yang mentalak istrinya, maka sang istri ada yang dimaksud dengan atau ada yang disebut dengan iddah. Nah, apa yang dimaksud dengan iddah? Yaitu iddah, menghitung. Meskipun sering kita dengar bahwa apa yang dimaksud dengan iddah yaitu masa menunggu. Di sini ada beberapa bagian iddah. Saya akan singgung sedikit bahwa iddah perempuan yang masih normal, yang masih mengalami haid, iddahnya salah satu quru, 3 kali suci ataupun 3 kali haid. Iddah perempuan yang sudah menopause, tidak mengalami lagi haid, langsung dihitung 3 bulan. Lalu iddah yang meninggal suaminya, iddahnya 4 bulan 10 hari. Lalu iddah orang yang hamil, iddahnya sampai ia melahirkan. Maksudnya, jika ditalak pada hari ini, besok melahirkan, maka iddahnya habis. Ditalak pada hari ini, 9 bulan kemudian baru melahirkan, maka iddahnya berhabis. Itulah yang dimaksud dengan masa iddah. Nah, implikasi hukumnya apa? Bahwa perempuan yang masih dalam keadaan iddah, maka ketika ia mau rujuk, suami istri mau rujuk, belum habis masa iddahnya, boleh kapan saja dan di mana saja tanpa ada akad yang baru dan tanpa ada mahar yang baru. Karena di sini hanya yang meninggal suaminya yang tidak boleh rujuk. Ketiganya yang lain itu boleh rujuk kapan saja dan di mana saja tanpa ada akad dan tanpa ada mahar yang baru. Itulah yang dimaksud dengan talak raj'i selama iddahnya belum habis. Lalu yang kedua, ada yang dimaksud dengan talak bain. Talak bain ini terbagi 2. Yang pertama bain sughra, yang kedua bain kubra. Talak bain sughra artinya perempuan yang ditalak tadi yang tidak sempat rujuk antara satu atau antara suami dengan istrinya, habis masa iddahnya baru merujuk. Bolehkah? Jawabannya boleh. Tapi dengan akad yang baru, dengan mahar yang baru. Itulah yang dimaksud dengan talak bain sughra. Masih punya kesempatan untuk melakukan akad pernikahan dengan akad yang baru. Lalu bagaimana dengan bain kubra? Bahwa talak yang dimiliki oleh seorang suami hanya 2 kali. Setelah dijatuhkan talak 3 kepada istrinya, itu tidak boleh rujuk lagi. Kecuali dinikahi oleh orang lain, lalu ditalak, habis masa iddahnya, mau kembali, maka dinikahkan kembali. Itu baru boleh. Itulah yang dimaksud dengan talak bain
kubra. Lalu talak yang kedua, sesuai dengan syariat. Ada yang dimaksud dengan talak sunni, yaitu talak yang sesuai dengan syariat, yaitu seseorang yang mentalak istrinya yang sudah ia campuri. Lalu tiba-tiba pada suatu saat, misalnya beberapa bulan kemudian atau dalam perjalanan bahtera kehidupan rumah tangganya, ia mau mentalaknya. Itulah yang dimaksud dengan talak sunni, selama istrinya tidak dalam keadaan haid ataupun tidak dalam keadaan nifas dan tidak dalam keadaan baru saja dicampuri suci, baru saja dicampuri. Ini yang dimaksud dengan talak sunni, yaitu sesuai dengan syariat. Lalu ada yang dimaksud dengan talak bid'i, yaitu yang dilarang. Pernah saya membahas sebelumnya bahwa seorang suami diharamkan atau dilarang mentalak istrinya dalam keadaan haid ataupun dalam keadaan nifas. Seorang suami diharamkan mentalak istrinya suci tapi sudah dicampuri. Apa maksudnya suci tapi sudah dicampuri? Contoh misalnya, hari ini istrinya dalam keadaan haid, sore kemudian sudah berhenti haidnya, lalu ia bersuci, mandi suci, lalu malamnya ia mencampurinya, ternyata besoknya ia mau mentalak istrinya. Inilah yang dimaksud haram hukumnya seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan suci. Kenapa? Karena setelah mencampuri istrinya, artinya ada air yang ditanam. Perempuan hanya mengalami dua hal. Ia suci, ia haid. Kalau ia haid, maka air yang ditanam itu artinya tidak sukses. Tapi kalau ia suci, setelah dicampuri, maka air yang ditanam itu yang ditunggu. Kalau ia hamil, tadi saya sudah bahas bahwa perempuan yang hamil pun juga ada iddahnya, artinya perempuan hamil itu boleh ditalak. Maka setelah mencampuri, lalu istrinya hamil, maka baru ia boleh mentalak istrinya. Itulah yang dimaksud dengan talak yang sesuai dengan syariat. Maka talak bid'i, jangan pernah mentalak istrimu dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri. Lalu yang ketiga, ada yang dimaksud dengan talak yang berhubungan dengan waktu. Yang pertama adalah talak munjas. Talak yang seketika atau bahkan disebut dengan talak soreh. Ketika seorang suami mengatakan, saya talak kamu. Ucapan itu disampaikan kepada istrinya, saya talak kamu. Maka talak itu jatuh seketika itu. Karena itulah yang dimaksud dengan talak munjas. Jatuh ketika itu. Lalu ada talak syarab, mu'allaq. Contohnya, ketika istrinya berada dalam rumah, lalu ia mengatakan, jika engkau keluar dari rumah ini, maka talakmu jatuh. Ada syaratnya. Jika istrinya keluar dari rumah, baru kemudian talak itu jatuh. Atau ia mengatakan, jika besok matahari terbit, maka talakmu jatuh. Otomatis ketika matahari sudah terbit, maka talaknya jatuh. Ini yang masuk akal. Tetapi ada juga talak mu'allaq yang tidak masuk akal. Ketika seorang suami mengatakan, jika gajah masuk dalam botol, ini tidak akan masuk akal dan tidak akan terjadi, maka talak itu tidak jatuh. Maka inilah macam-macam talak yang saya bahas. Yang pertama, yaitu talak raj'i dan talak bain. Yang kedua, talak sunni dan talak bid'i. Yang ketiga, talak munjas dan talak syarat atau talak mu'allaq. Mudah-mudahan ada manfaatnya, baik kepada saya pribadi dan kepada yang mendengarkan. Dan saya akhiri dengan ucapan, wa atrukukum fi riayatillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.